Anakku, kamu telah bekerja sangat keras selama ini. Untuk janji yang kamu buat di awal, kamu berikan selama bertahun-tahun ini. Pangeran Yu dan ibunya berpelukan sambil menangis. Namun tak lama kemudian, jiwa Yu mulai terkelupas dari tubuh raja dan lepas dari pelukan ibunya. Sama seperti sumber jiwa ini akan jatuh ke dalam tubuh Yu, aura yang sangat tirani menyembur dari seluruh istana di bawah tanah. Ini, nafas klan Putri Duyung. Semua orang kaget. Pada saat yang sama, penguasa Putri Duyung turun dan mengambil sumber jiwa Pangeran Yu, yang akan kembali, dengan telapak tangan dari kekosongan. Sampah, kamu tidak memiliki nilai lagi. Kamu tidak bisa mengalahkan bintang hitam ini bahkan setelah menyelesaikan penyitaan, jadi apa gunanya menahanmu? Ledakan, Tuan Putri Duyung menghancurkan jiwa Pangeran Yu, dan tertawa lancang, Dewa Es dan Salju akan segera dihancurkan. Era dominasi klan Putri Duyung akan datang, hahaha. Memanfaatkan momen ketika semua orang tidak memperhatikan, Raja Putri Duyung tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk memasukkan sumber jiwanya ke dalam tubuh raja. Cahaya redup melintas di pupil raja yang awalnya kosong dan tidak ada, dan dia berdiri lagi, menepuk kepala gadis iblis dari klan Jiao di sampingnya dengan telapak tangan. Engah, gadis iblis itu terluka parah di tangan Suyang, tetapi sekarang tidak dijaga. Raja Putri Duyung yang telah menduduki tubuh raja menghancurkan lautan jiwa dengan telapak tangan, dan jatuh bersama Pangeran Yu. Orang-orang yang dipimpin oleh Suyang tidak pernah menyangka bahwa hal-hal akan berkembang menjadi seperti ini pada akhirnya. Hahaha, sekarang setelah aku memiliki tubuh ini, aku harus bisa secara pribadi mengendalikan batu giok Dewa Es dan Salju, dan aku tidak membutuhkan boneka sampah itu. Selama leluhur es dibangkitkan kembali, era Dewa Es dan Salju pada akhirnya akan lenyap. Kalian, menungguku biarkan tentara Putri Duyung menghancurkan wilayah itu. Petik 2. Suara mendesing. Tepat ketika Suyang dan yang lainnya mencoba untuk menekannya, Raja Putri Duyung berubah menjadi asap, terurai menjadi asal-usul yang tersebar tak terhitung jumlahnya, dan menghilang di atas istana. Ini adalah teknik terlarang pemisahan kekosongan unik dari klan Putri Duyung. Aku tidak menyangka Tuan Putri Duyung ini menguasai metode terlarang yang luar biasa ini pada usia yang begitu muda. Tampaknya musuh sejati Dewa Es dan Salju kita baru saja muncul. Petik 2. Tuan Surgawi menghela nafas dengan emosi tak berdaya. Suyang dengan tenang menoleh untuk melihat Pangeran Xiangying. Sekarang, Anda harus segera mewarisi tahta raja. Dengan dukungan kami, tidak ada seorang pun di dinasti Dewa Es dan Salju yang dapat menghentikan Anda sekarang. Anda perlu mengintegrasikan semua kekuatan pulau segera dan masuk bersiap untuk perang. Adapun kekuatan di tubuh ayahmu, itu pasti akan digunakan oleh Tuan Putri Duyung untuk membangunkan leluhur es dan menghentikan ini. Itu akan diserahkan kepadaku. Petik 2. Wushuang memandang Suyang dengan serius, aku bersamamu. Dalam 3 hari berikutnya, dengan bantuan tim Suyang, Pangeran Ying berhasil. Dewa Master menggunakan astrologi untuk mereplikasi seluruh proses yang terjadi di medan perang aula utama. Pemimpin semua pihak di dalam dan di luar para dewa terkejut. Aku secara alami mulai mendukung Pangeran Sakura, dan kekuatan internal dinasti Dewa Es dan Salju akhirnya benar-benar bersatu kembali. Suyang meminta Long Kun dan yang lainnya untuk memulai aksinya, menyegel semua titik penghubung dunia ikan di pulau dekat istana, menarik orang-orang di pulau itu ke dalam pulau, dan menggunakan area kritis dari pulau luar sebagai medan perang utama untuk pertempuran terakhir antara dua klan. Setelah bersiap-siap untuk semua ini, Suyang dan Wushuang tiba di persimpangan di zona kritis dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang yang dipimpin oleh Ying Wang. Ini sangat berbahaya, bos, kamu dan Wushuang harus lebih berhati-hati. Ya, meskipun kalian berdua kuat, tetapi jika Anda gagal mencegah leluhur es pulih, dan bentrok dengan raksasa kuno di kedalaman laut yang tak berujung, Anda tidak akan mengambil keuntungan apapun. Suyang mengangguk, jangan khawatir, aku berkata bahwa satu-satunya orang yang dapat menjagaku adalah diriku sendiri. Selain itu, dengan Wushuang di sekitar, klan Putri Duyung tidak dapat membuat gelombang besar. Mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Suyang dan Wushuang memasuki air lagi. Pangeran Ying melihat ke arah di mana Suyang telah menghilang, dan kemurungan di matanya menghilang, digantikan oleh ketekunan dan kedewasaan untuk bertanggung jawab. Setelah kesengsaraan dan liku-liku ini,
Pangeran Ying telah benar-benar tumbuh dewasa. Dia menyadari bahwa sebagai seorang raja, dia ditakdirkan untuk membawa nasib seluruh alam dewa es dan salju di pundaknya. Ada hal-hal tertentu yang, bagaimanapun juga, tidak ada cara untuk melarikan diri. Ruang dalam markas klan Putri Duyung. Di depannya ada susunan khusus berbentuk yin yang tai chi, dengan mata yin di kiri dan mata yang di kanan. Sebuah giok ungu hitam bertatahkan di mata gelapnya, dan bagian kanannya masih kosong. Pada saat ini, penguasa Putri Duyung masih menempati tubuh Dewa Es dan Salju menuju Raja Tua, dengan senyum yang hampir berubah di wajahnya, memasukkan telapak tangan ke perutnya, menahan rasa sakit yang parah, dan mengeluarkan es dan giok Dewa Salju. Aku telah menunggu hari ini. Sudah lama sekali kombinasi Yin dan Yang, perpaduan sempurna dari batu giok Dewa Es dan Salju dan giok roh darah yang mengandung garis keturunan terkuat dari klan Putri Duyung, akan memberi saya garis keturunan terkuat yang tak tertandingi. Pada saat itu, keseluruhannya tidak ada habisnya. Laut akan menyerah di bawah kakiku. Petik 2. Ambisi Raja Putri Duyung terungkap dengan sempurna, tetapi pada saat ini, suara lain tiba-tiba terdengar di ruang rahasia. Anakku, apakah kamu benar-benar telah memutuskan? Awal perang ini akan menggulingkan seluruh peradaban dinasti Dewa Es dan Salju. Ini akan menjadi langkah pemberontakan melawan niat asli nenek moyang Es. Kamu kemungkinan besar akan membayar harga yang menyakitkan untuk ini. Petik 2. Berhenti bicara. Ibu, aku tidak bisa mengurus yang lain. Aku harus menjadi raja dari dinasti Dewa Es dan Salju, dan biarkan seluruh klan Putri Duyung menjadi tuan di laut tak berujung. Dalam kegelapan, bayangan hitam itu menghela nafas tak berdaya, dan menyaksikan Tuan Putri Duyung, menempatkan separuh lainnya dari batu giok Dewa Es dan Salju ke dalam panci. Menyerah. Nak, kamu tidak punya kesempatan untuk berhasil. Aku bisa menaklukkanmu sekali, dan tentu saja akan ada yang kedua kalinya. Kamu telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Orang yang membuka mulut adalah Su Yang, dan cahaya dan bayangan menyala, dia dan Wu Shuang sudah berada di belakang Tuan Putri Duyung. Bagaimana kamu menemukan di sini begitu cepat? Wu Shuang dan Su Yang saling memandang dengan senyum tenang. Biarkan saja kau kabur kembali, tapi Wu Shuang melakukannya dengan sengaja. Dia telah mengunci aura jiwamu dan memintamu untuk kembali hanya untuk melihat ambisi dan tujuanmu yang sebenarnya. Tuan Putri Duyung sangat marah, sialan bintang hitam, itu kamu lagi. Kenapa kamu selalu bermasalah denganku? Su Yang mencibir, kaulah yang tidak bisa hidup dengan dunia ini. Karena saya di sini, saya tidak pernah bisa diabaikan. Dan Anda, karena tidak ada cara untuk menaklukkan saya, tentu saja Anda harus mematuhi takdir yang saya atur untuk Anda. Begitulah dunia ini, Anda tidak bergantung pada kultivasi Anda sendiri lagi pula, Anda tidak dapat benar-benar mengendalikan kekuatan yang telah Anda peroleh. Kekuatan batu giok Dewa Es dan Salju sama sekali bukan milik Anda, jadi jangan buang waktumu. Petik 2. Nah, hari ini kita mati tanpa henti. Mata Master Putri Duyung berkedip merah, dan dia siap untuk memecahkan jaring dengan segala cara, karena dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa mengalahkan Su Yang dan Wu Shuang, dia tidak akan pernah bisa membawa klan Putri Duyung ke cahaya. Itu tidak akan pernah tercapai. Engah. Gravitasi cakar tiba-tiba menembus, dan kekuatan kuat Tuan Putri Duyung dimasukkan ke tengah mata di depannya. Asal dua warna yang mengerikan dengan cepat mulai memadat, bergabung dengan darah yang hancur dari Putri Duyung, dan mulai membasuh tubuhnya dengan panik. Hahaha, aku ingin kamu melihat apa sebenarnya kekuatan penguasa laut. Tuan Putri Duyung tertawa dengan ganas, karena proses kekuatan yang mengalir ke pembuluh darah tubuhnya telah membuatnya menyadari sepenuhnya betapa kuatnya kekuatan ini, dan itu hampir melampaui kategori yang dapat dipahami oleh para biksu manusia. Kombinasi sempurna dari kekuatan nenek moyang es dan kekuatan klan Putri Duyung menunjukkan peningkatan karakteristik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Su Yang dan Wu Shuang dengan jelas melihat bahwa garis besar tubuh orang ini berubah dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat. Dari anggota badan hingga kulit, akhirnya ke matanya, dan bahkan jiwa di belakang tubuh ini, itu benar-benar berubah. Ketika tubuh utama Putri Duyung yang baru muncul, dia telah menjadi siluet khusus yang mirip dengan gurita raksasa, seluruh tubuhnya berwarna biru tua,
tetapi pupilnya bersinar dengan warna es ungu, seluruh tubuh mengeluarkan nafas dingin yang mengerikan, seolah-olah bisa menyatukan jiwa manusia beku yang sama mengerikan dan mengerikan itu. Hati-hati, jika perlu, jangan khawatirkan aku dan selamatkan dirimu. Untuk beberapa alasan, Su yang tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu kepada Wu Shuang di sampingnya. Su adalah karena penguasa Putri Duyung yang bermutasi sudah memiliki energi yang sangat tirani dan telah mencapai tingkat penguasa laut tak berujung yang sebenarnya. Bahkan dalam kondisi Su yang saat ini, ia tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Bagaimanapun, Su yang di dunia fantasi hanya dapat mengontrol kekuatan sura di ruang jiwa, semua fondasi dan kekuatan darah yang ditanamkan di dunia nyata tidak dapat digunakan, termasuk langit liar dan artefak abadi. Serangkaian metode yang dapat menunjukkan kekuatan Su yang dengan lebih baik telah dilarang, membuat Su yang benar-benar tidak yakin bahwa dia dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk melenyapkan mutan lengkap di depan dua garis keturunan leluhur es raksasa dan leluhur Putri Duyung. Ayang, ingat, kapanpun itu datang, apapun yang kamu hadapi, ada aku di sampingmu. Suara jiwa Wu Shuang masuk ke pikiran Su yang dengan sangat kuat, dan bahkan lebih tenang mendatanginya saat ini, dan berdiri bahu-membahu dengannya. Menurut perintah, Tuan Putri. Su yang menanggapi dengan ejekan ini, tetapi juga tanpa disadari meningkatkan kecocokan jiwa keduanya ke tingkat yang luar biasa. Hanya Su yang dan Kaisar Wanita. Hanya mencapai alam spiritual, bahwa sampai mati, mutan besar itu akhirnya memimpin, dan fluktuasi kekuatan sumber hitam yang menakutkan bergegas ke Su Yang dan Wu Shuang seperti lautan luas. Dalam sekejap, aura segel unik kekuatan domain yang kuat masuk. Benar-benar rasa penindasan yang luar biasa. Ini adalah kekuatan alam yang sebanding dengan dewa, dan garis keturunan setelah fusi benar-benar kuat. Su Yang dan Wu Shuang naik ke udara pada saat yang sama, bahkan di alam rahasia bawah air ini, itu tidak mempengaruhi pemahaman ruang mereka sedikit pun. Kecepatan tubuh telah meningkat hingga batasnya. Su Yang dan Wu Shuang sangat jelas bahwa kekuatan tubuh mutan Tuan Putri Duyung luar biasa. Kecuali kekuatan fisik yang tidak dapat dibandingkan dengan raksasa kuno nenek moyang es asli, semua kemampuan lainnya dan atributnya telah mencapai titik warisan sempurna dari kemampuan monster itu. Tanpa lebih banyak jeda atau keraguan, pemahaman super diam-diam Su Yang dan Wu Shuang memungkinkan keduanya untuk bersama-sama memilih satu set strategi pembatasan yang paling efektif, yaitu, sisi kiri dan kanan bekerja sama untuk mengepung. Pedang Sura, bangun. Su Yang memegangnya di telapak tangannya, dan cahaya kuat Sura dengan cepat menyelimuti setiap sudut tubuhnya. Di saat yang sama, Wu Shuang di sampingnya juga mencubit taktiknya dengan kedua tangannya, dan menembakkan barisan malaikat yang bersinar dengan cahaya keemasan. Kedua kekuatan itu begitu kuat sehingga medan perang seluruh markas Putri Duyung bergetar. Gelombang air di sekitarnya juga terus-menerus jatuh ke dalam keadaan gelisah yang mirip dengan penguapan. Jika seseorang dapat mengamati dari perspektif yang lebih tinggi saat ini, tidak sulit untuk menemukan bahwa setelah kekuatan yang dilepaskan oleh Su Yang dan Wu Shuang terkonsentrasi, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi seluruh klan Putri Duyung. Dan semua ini tidak ada artinya bagi Tuan Putri Duyung yang mulai berada di ambang kegilaan. Pikirannya selalu tertuju pada ramalan para dewa dan dewa tentang bintang cahaya hitam. Dia sangat ingin menghancurkan keberadaan Su Yang, biarkan seluruh keluarga Putri Duyung menggantikan Dewa Es dan Salju dan dapatkan kehidupan baru yang nyata. Wan Chuan kembali ke laut. Tuan Putri Duyung mengeluarkan raungan histeris, penghalang yang mengisolasi gelombang laut tak berujung di sekitarnya di ruang benar-benar hancur, dan tekanan air yang tak berujung mengalir ke Su Yang dan Wu Shuang. Awalnya, domain Putri Duyung memiliki pola susunan penjaga yang lengkap, yang dapat mengisolasi sebagian dari ruang bawah air dari laut tak berujung yang sebenarnya, sehingga orang-orang dari keluarga Putri Duyung dapat terlindungi sepenuhnya dari serangan kehidupan laut. Tapi sekarang, Tuan Putri Duyung jelas akan membuat langkah putus asa. Tuan telah memecahkan lingkaran sihir, dan bermaksud untuk menggunakan laut tak berujung, langit, waktu dan tempat, untuk bertarung sampai mati dengan bintang hitam. Tentara Putri Duyung mematuhi perintah, melaksanakan rencana pratransfer, dan seluruh daratan. Petik 2. Iya,
Seperti yang diketahui semua orang pada saat yang sama, jutaan orang dari klan ikan menerobos kripta yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pulau dan mendarat di tanah pulau secara pasang surut, membebaskan diri dari perbudakan wilayah Putri Duyung bawah air. Melakukan pertempuran yang menentukan dengan seluruh dinasti Dewa Es dan Salju. Sejak Pangeran Sakura telah membuat pengaturan sebelumnya untuk mentransfer dan menyusutkan orang-orang dari seluruh dinasti Dewa Es, sekarang kota Dewa Es telah menjadi garis pemisah medan perang antara dinasti Dewa Es dan klan Putri Duyung. Dipisahkan oleh kota, kedua ras tidak dapat mentolerir api dan air, dan pertempuran daya tarik akan segera dimulai. Keroncongan. Pada saat yang sama, di kedalaman air, wilayah suku Duyung, yang sudah mulai ditelan oleh laut yang tak berujung, ditelan oleh ombak yang tak berujung. Su Yang dan Wu Shuang juga berada di bawah perlindungan penghalang kekuatan ilahi mereka sendiri, hampir tidak mendukung pertempuran bawah air intensitas tinggi ini. Karena Tuan Putri Duyung adalah tubuh mutan dan memiliki garis keturunan leluhur es, pertempuran air menjadi keuntungannya. Terlahir untuk mengendalikan kekuatan lautan, dia dapat menggunakan tekanan air dan udara di sekitarnya untuk meningkatkan kekuatannya, dan pada saat yang sama tanpa henti membatasi mobilitas Su Yang dan Wu Shuang, yang selanjutnya menekan intensitas pertempuran sebenarnya dari dua. Tidak bisa berlarut-larut lagi, pertarungan cepat. Merasakan tekanan besar dari gelombang tak terbatas di sekitar laut tak berujung, Su Yang harus lebih berhati-hati. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan seseorang, tidak akan pernah mungkin untuk bersaing dengan seluruh lautan sendirian. Meskipun Su Yang kuat, dia tidak sembrono untuk menghadapi lawan, belum lagi fakta bahwa dia harus mempertimbangkan sisi Wu Shuang di sisinya. Jika hanya diri sendiri yang bertarung melawan mutan Raja Putri Duyung ini, tidak masalah bagaimana cara bertarung. Tapi sekarang Wu Shuang ada di sisinya, Su Yang tidak akan pernah membiarkannya terlibat dalam bahaya apapun. Kekuatan kebangkitan Shuro, gemuruh. Sebuah kekuatan besar yang dapat mengubah bumi meledak dari tubuh Su Yang, dan uap air yang tak terbatas dengan cepat berubah menjadi hitam. Itu adalah pembakaran atribut yang benar-benar merosot. Su Yang membuka domain seluruh tubuh kekuatan Sura untuk pertama kalinya di bawah air. Dalam kebingungan, tampaknya ada hantu yang tak terhitung jumlahnya yang terkurung di kedalaman kegelapan, sembarangan memamerkan wajah mereka, dan menyapa mereka ke arah penguasa Putri Duyung Mutan di depan mereka. Kemanapun dia pergi, semua aura dari segala bentuk yang terkait dengan kekuatan Raja Putri Duyung benar-benar merosot, langsung berasimilasi dengan kekuatan Shuro sendiri, dan beralih ke penguasa Putri Duyung. Apa? Kekuatan ini sangat mengerikan. Untungnya, ia mewarisi kekuatan garis keturunan leluhur es yang sempurna. Jika tidak, menghadapi bentuk puncak pria ini, aku khawatir akan sangat sulit untuk ditangkis. Bentuk puncak sekuat penguasa Putri Duyung harus mengakui bahwa di hadapan Su Yang, yang benar-benar marah, dia sama sekali tidak yakin akan kemenangan. Tetapi untuk masa depan klan Putri Duyung, dia harus membuat persiapan untuk mematikannya dan hidup, bahkan jika tubuhnya rusak, dia tidak akan pernah mundur. Di bawah mobilisasi aura Tuan Putri Duyung, gelombang tak berujung dengan cepat memblokirnya, melawan kekuatan tirani Sura ini, dan pada saat yang sama, kekuatan asli biru es sekali lagi berubah dari belakang orang ini. Untuk sementara waktu, dia agung dan tidak bernyawa, memeluk warna biru luas yang mengandung vitalitas tanpa akhir. Berderak, tidak ada yang mengira bahwa setelah kedua kekuatan ini saling berpelukan, pemandangan yang dihasilkan sebenarnya benar-benar membekukan seluruh domain Putri Duyung yang tak ada habisnya. Dalam sekejap mata, ruang bawah air yang sangat besar ini, setelah kehilangan pesona penjaga, sekali lagi es membentuk kristal es yang sangat besar, dan semua orang kehilangan kemampuan mereka untuk bergerak dalam waktu singkat ini. Wu Shuang menjadi eksistensi pertama yang mendapatkan kembali tindakannya, dan malaikat yang menjaganya dengan cahaya keemasan yang kuat dengan cepat mengembalikannya ke kondisi pertahanan dirinya. Segera setelah itu, kakak laki-laki Su Yang di sampingnya. Dengan bantuan sumber tak berujung dari lautan jiwa, dia memberinya kekuatan Sura yang tak ada habisnya, dan dengan cepat melelehkan lapisan es di luar tubuh dengan kekuatan hitam murni ini. Berderak, pada akhirnya, itu adalah Tuan Putri Duyung yang telah mengarang semuanya sendiri. Tentakel mutan besar yang memanjang dari belakang, seperti dua cakar depan ekskavator, didorong ke depan dengan panik,
dengan cepat memecahkan penghalang es yang tersembunyi di bawah air menjadi ruang internal. Independen, memungkinkan konfrontasi dilanjutkan. Kamu benar-benar kuat. Black Star, aku tidak mengerti jenis sumber kekuatanmu. Aku bahkan curiga dia bukan milik dunia ini, atau kegelapan yang mengerikan dan misterius di negara Heavenly. Kekuatan memiliki beberapa asal, tetapi hari ini, bahkan jika Anda memberi saya segalanya, Anda harus mati. Su Yang tersenyum tenang, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa keinginan yang telah lama disimpan di hati Anda mungkin tidak akan terpenuhi. Sayangnya, Anda sendiri memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Karena keberadaan Anda, keluarga Putri Duyung dan Dewa Es kontradiksi di Korea Utara telah mencapai puncaknya. Anda adalah pemrakarsa dari semua kekacauan ini. Hanya dengan melenyapkan Anda dapat mengembalikan semuanya ke asalnya. Petik 2. Tuan Putri Duyung mengerti maksud Su Yang, tetapi dia tampak sedikit lega di dalam hatinya. Tidak masalah, karena kamu mengatakan itu, ayo kita bertempur cepat. Jika kita bertarung tanpa henti, aku khawatir seluruh pulau akan hancur di tanganmu. Bukan itu yang ingin kami lihat. Ini situasinya. Sekali, aku akan menggunakan semua kekuatanku, termasuk vitalitasku, untuk menukar kematianku dengan akhir takdir bintang cahaya hitam. Jika kalian berdua masih ingin berjuang, ini adalah kesempatan terakhir kalian. Petik 2. Penguasa Putri Duyung itu murah hati. Ketika dia membuat pilihan seperti itu berarti dia menyerahkan masa depan klan Putri Duyung kepada Tuhan, membiarkan takdirnya memimpin. Yah, aku ingin melihat apakah kekuatan terkuat garis Putri Duyung dan garis leluhur es bisa membawa ancaman fatal bagiku. Su Yang sepertinya sangat bersemangat. Saat ini, dia terlihat seperti ini, tetapi Wu Shuang di sekitarnya belum pernah melihatnya. Bagaimana dia tahu bahwa kekuatan Sura sebenarnya adalah kekuatan tanpa batas? Karena semakin mendominasi pikiran manusia yang mengontrol kekuatan ini, semakin tinggi kekuatan tempurnya, semakin kuat kekuatan yang ditampilkan, dan semakin tinggi batas kekuatan yang bisa ditaklukkan. Dan saat ini semangat juang Su Yang, dirangsang oleh orang terkuat di dunia fantasi ini, penguasa Putri Duyung Mutan, telah meningkat ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sura Dao Purgatory Reinkarnasi. Gemuruh. Su Yang meraung marah, pupilnya langsung berubah menjadi hitam dan merah, amarahnya terbang, dan suara sihir meraung, menggunakan tubuhnya sebagai poros, area dalam beberapa ratus meter di sekitarnya langsung merosot dan menjadi pengaturan api penyucian. Di wilayah Siul Wosen yang dingin dan tak terbatas, semua vitalitas mulai layu, dan kristal es dengan cepat mencair. Di bawah pengaruh nafas Su Yang, semua elemen kehidupan mulai kembali ke sifat aslinya dan bergabung ke dalam tubuh Su Yang sendiri. Melemahkan dunia, memadamkan semua cahaya, dan mencapai satu-satunya keabadian. Ini adalah alam pamungkas Asura Dao yang benar-benar tak tertandingi. Kamu pergi dan kembali ke pulau itu. Suara Su Yang bergema di telinga Wu Shuang hampir pada saat yang bersamaan. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu. Su Yang terkekeh, kenapa, bukankah menurutmu aku tidak bisa mengalahkannya? Bagaimana mungkin? Pria yang kusuka pasti yang terkuat di dunia. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Wu Shuang terkekeh dan berkata, jika saya pergi, hasil dari konfrontasi ini adalah jatuhnya Tuan Putri Duyung, Anda akan terluka, dan seluruh pulau akan dihancurkan karena kekuatan ini. Tingkat kekuatan ini tidak lagi pulau bisa menahannya. Petik 2. Su Yang tidak membalas. Faktanya, ini adalah satu-satunya kekhawatiran dalam pikirannya saat ini. Setelah Lord of Mermaid meledak dengan putus asa, ini menjadi pertanyaan apakah pulau ini dapat bertahan. Percayalah, Anda dan saya mencoba membangun keadaan resonansi jiwa, dan mengintegrasikan domain Anda dengan kekuatan malaikat saya. Setelah berhasil, semua masalah akan terpecahkan. Oh, mungkinkah kekuatanmu bisa menjaga pulau ini? Wu Shuang tersenyum, jangan lupa, kekuatan iman saya adalah kekuatan yang dapat menciptakan segalanya. Dalam hal ini, Su Yang harus mempercayai kata-kata Wu Shuang. Dia sudah yakin bahwa gadis ini tidak hanya mengarang cerita karena dia khawatir tentang dirinya sendiri dan bersikeras untuk tinggal dengan dirinya sendiri dalam kesulitan, tetapi dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban dengan dirinya sendiri. Apakah kekuatan malaikat bergabung dengan kekuatan Shuro? Saya tidak tahu apakah ini benar-benar bisa berhasil.
Wu Shuang terkekeh, lalu, apakah Anda bersedia kali ini dengan saya? Su Yang tidak banyak bicara, tetapi mengangkat sudut mulutnya dengan lembut, menggunakan tindakannya untuk membuat respons yang paling kuat. Pada saat berikutnya, Su Yang membuka dunia jiwanya sepenuhnya dan mulai menerima kekuatan jiwa Wu Shuang. Anda tahu, sangat berbahaya bagi Su Yang untuk melakukan ini saat ini. Jika hati Wu Shuang memiliki niat membunuh, dia memiliki pukulan penuh saat ini, dan ada kemungkinan jiwa Su Yang akan benar-benar musnah. Demikian pula, pindah ke Wu Shuang juga berarti bahwa Su Yang tidak memiliki keraguan tentang wanita ini, dan bahkan bersedia membiarkannya menjadi wanita lain yang bisa masuk ke dunia jiwanya setelah dia menjadi permaisuri. Dalam sekejap, hati Wu Shuang memiliki emosi yang disebut menyentuh. Ini adalah emosi yang tidak pernah dia alami selama bertahun-tahun tinggal di kerajaan Tuhan, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia telah mendominasi dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ini perasaan cinta? Wu Shuang tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak ragu-ragu lagi, dan segera melepaskan jiwanya yang tak tertandingi dari seorang malaikat, seperti yang tanpa pamrih merangkul dunia jiwa Su Yang ini. Akhirnya, di daerah Shuro yang gelap dan dingin, kedalaman hitam yang tak berujung mulai melahirkan cahaya terang dengan vitalitas yang luas. Kegelapan yang ekstrim, cahaya keemasan perlahan naik, dan garis besar Shuro di belakang Su yang telah mengalami perubahan yang mencengangkan. Di sisi lain dari garis luarnya, sosok malaikat yang sangat cantik dan sakral telah turun dengan sempurna. Setengah terang, setengah gelap. Ini adalah perpaduan sempurna dari dua ekstrim yang menghasilkan vitalitas tanpa akhir dan kerusakan tanpa akhir. Kemunculan pemandangan ini mengubah seluruh dewa es dan salju menjadi cermin transparan menuju langit di atas pulau. Itu benar, jiwa antara Su Yang dan Wu Shuang telah mencapai kesesuaian yang sempurna, dan karena kekuatan ini telah mendekati batas seluruh dunia fantasi, bahkan seluruh langit bersedia menjadi refleksi mereka. Totem malaikat Sura dari si kembar terang dan gelap turun, dan cahaya hitam dan keemasan yang dipancarkan menyelimuti seluruh negeri es dan salju. Astaga! Kekuatan ini, mungkinkah ini adalah kekuatan yang ditunjukkan oleh Bos dan Wu Shuang bersama? Semua orang di tim benar-benar tercengang, dan yang paling terkejut adalah gadis Ling Yao. Sebagai wakil komandan tentara bayaran istana, meskipun dia belum pernah melihat sang putri, dia tahu bahwa sang putri adalah penjelmaan malaikat. Ketika Ling Yao melihat bahwa separuh lainnya dari Asura Totem adalah malaikat yang paling cantik, dia mengerti bahwa identitas asli Wu Shuang adalah yang mulia, putri tertua tertinggi di kerajaan Tuhan. Kombinasi dari dua orang ini mungkin cukup untuk membunuh segalanya. Ling Yao bergumam pada dirinya sendiri, detik berikutnya, Asura Angel Totem mengangkat pedang cahaya dan kegelapan divine. Jajimen di tangannya, dan menebas ke arah mutan Putri Duyung di sisi lain langit. Puan Putri Duyung, sudah berakhir. Konspirasi Anda pasti akan gagal, tetapi klan Putri Duyung tidak akan mati. Saya yakin mereka akan mendapatkan tujuan yang lebih baik. Misi Anda selesai, maka, Anda mencari jalan menuju penebusan, sampai di akhir. Petik 2. Suara penghakiman datang, dan totem dipotong dengan pedang, dan di depan jutaan makhluk pulau di bawah langit, tubuh Raja Putri Duyung akhirnya terbelah menjadi ketiadaan. Saat cahaya pedang dipotong, garis besar dari Raja Putri Duyung runtuh menjadi warna emas yang bersinar. Saat tubuhnya membusuk, asal tubuhnya tidak menghilang, tetapi mengembun menjadi sepotong tinta biru es dan hitam pekat, giok yang indah. Ini adalah produk generasi baru giok suci setelah perpaduan sempurna dari kekuatan urat Putri Duyung dan kekuatan leluhur es, dan juga merupakan penyelamatan terakhir yang ditinggalkan oleh Tuan Putri Duyung kepada makhluk hidup dalam hal ini, pulau. Keroncongan. Seluruh pulau bergetar selama beberapa menit di bawah keagungan pedang pemusnahan ini, tapi bagaimanapun juga, itu tidak sepenuhnya hancur. Wu Shuang melakukannya, bersama dengan Su Yang, dia benar-benar menciptakan keajaiban paling sempurna di dunia fantasi, menyelamatkan dinasti es dan salju yang seharusnya berakhir, dan menebus masa depan klan Putri Duyung. Setelah pertempuran selesai, tirai langit akhirnya menghilang, dan para dewa menghasilkan banyak uang di depan tim Su Yang dan Pangeran Ying dan yang lainnya, menghitung nasib masa depan dari dua ras utama di seluruh pulau. Lintasan bintang tak berujung bergerak cepat.
Saat gambaran perlahan muncul, semua orang dapat melihat bahwa klan Putri Duyung dan orang-orang aborigin Dewa Es dan Salju berkeliaran di sekitar pulau. Mereka hidup bersama dengan damai dan sepenuhnya bergabung menjadi satu kesatuan, bersama-sama menjaga ini milik mereka rumah bersama. Mungkin ini akhir terbaik bagi makhluk hidup di bawah bintang hitam yang bersinar. Tuan Surgawi menunjukkan senyum lega, dan Pangeran Ying juga melirik Xiao Nan. Dia sudah mengerti apa yang harus dia lakukan. Gunakan kekuatan susunan es dan salju untuk mengirimkan hasil perhitungan dewa dan guru surgawi ke seluruh pulau, sehingga makhluk hidup dari kedua ras dapat menghargainya bersama. Biarkan semua orang melihat masa depan kita bersama. Petik 2. Pemenuhan. Pada saat itu, semua kristal es di medan perang laut benar-benar hancur, dan giok ilahi yang ditingkatkan jatuh ke tangan Su Yang lagi. Garis besar Tuan Putri Duyung benar-benar hancur, dan giok ilahi ini menjadi satu-satunya jejak yang dia tinggalkan ke dunia ini. Berakhir, kami berhasil, Wu Shuang, terima kasih. Su Yang dan Wu Shuang mencapai tingkat kesesuaian jiwa sejati. Lebih penting lagi, ketika Sura dan para malaikat terintegrasi sempurna, Su Yang menemukan bahwa di dunia jiwanya, dia tidak bisa lagi menghapus jejak malaikat itu, seolah-olah wanita ini memiliki menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya sendiri, sulit untuk dilucuti dari dunianya sendiri. Hal yang sama berlaku untukku. Kau biarkan aku melihat dunia dengan warna asli, itulah warna jiwamu, dan langit adalah langit yang paling indah. Pada saat ini, di mana Su Yang dan Wu Shuang sentimen, keduanya berpelukan erat, tindakan sederhana ini sudah cukup untuk menunjukkan semua perasaan di hati mereka. Tanpa disadari, siluet seorang wanita di laut melayang ke bawah. Kulit wanita itu sangat lembut, dia tampak seperti murloc, tetapi coraknya sama anggun dan penuh kasih seperti seorang ratu. Su Yang dan Wu Shuang memperhatikan napasnya dan segera saling menatap secara terpisah. Siapa kamu? Mungkinkah garis Putri Duyung memiliki kartu yang lebih kuat? Pihak lain tidak berbicara, tetapi tersenyum begitu damai ketika Su Yang dengan hati-hati memusatkan pandangannya pada siluet pria ini, dia dapat melihat dengan jelas bahwa di balik gelombang cahaya yang sedikit bergetar ini, wajah yang sangat familiar tercermin. Cao Tianstren, itu kamu. Wu Shuang juga terkejut. Dia juga memiliki ingatan tentang kemunculan rekan-rekan Su Yang di benaknya. Bagaimanapun, Su Yang telah mempercayakannya untuk membantu menemukan mereka, dan informasi tentang Cao Tianstren secara alami tersimpan dalam ingatannya. Setelah melihat siluet wanita di depannya, Wu Shuang juga sangat terkejut. Mungkin saya bukan orang yang Anda bicarakan, mungkin saya benar-benar orang itu, hanya karena kita melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Tapi di kerajaan Putri Duyung, saya adalah ibu dari Tuan Putri Duyung. Untuk waktu yang lama, saya tidak mendukung pendekatannya. Saya menyesal tetapi juga bersyukur bahwa dia dapat memiliki akhir cerita ini hari ini. Karena saya tahu bahwa keinginannya telah menjadi kenyataan, dan klan Putri Duyung mengantarkan takdir baru karena keberadaannya. Petik 2. Su Yang dan Wu Shuang dengan cepat meletakkan kewaspadaan mereka terhadap wanita di depannya, karena dia tidak memiliki aura ganas sedikit pun di tubuhnya, yang tidak bisa lepas dari penangkapan kekuatan malaikat. Faktanya, Bingzu telah menghilang selama ribuan tahun. Apa katamu? Su Yang dan Wu Shuang saling memandang dan terkejut. Apakah ada yang seperti itu? Wanita yang diubah oleh tanaman Cao Tian tersenyum, sepotong giok dewa di tubuh putra saya ini adalah setengah dari darah leluhur es dan generasi pertama Raja para Dewa, dan separuh lainnya dari giok dewa yang diambil dari Putri Duyung klan adalah vitalitas leluhur es. Perpaduan dengan kekuatan leluhur jauh klan Putri Duyung. Ribuan tahun yang lalu, leluhur es jatuh, dan daging memberi makan hewan laut dari 10.000 ras di laut tak berujung, jadi bahwa ikan dapat menjaga kedamaian mereka selama ribuan tahun. Dan batu giok ini adalah dia. Sisa tenaga akan diteruskan. Sekarang dua bagian dari giok dewa menyatu dengan sempurna dan jatuh ke tangan Anda. Artinya bintang hitam, kaulah yang menentukan nasib hidup seluruh pulau. Jika Anda memadukan batu giok ini, Anda menjadi raja pulau yang baru. Jika Anda memberikannya kepada seseorang, dia akan menjadi satu-satunya pemimpin seluruh pulau di masa depan, dan dia akan menjadi penguasa terkuat dalam sejarah pulau itu. Keputusan ada di tangan Anda. Petik 2. Ketika Su Yang mendengar ini,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lebih dalam pada batu giok ini. Saya sudah memiliki calon di hati saya, tapi apakah dia bisa lulus ujian terakhir saya masih belum diketahui. Wanita itu mengangguk dengan senyum tipis, terserah Anda untuk memutuskan bagaimana memilih. Bagaimana dengan kamu? Tiba-tiba Su yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Chao Tianstren. Misi penjaga klan Putri Duyung telah berakhir. Lapangan Putri Duyung di bawah laut tak berujung ini telah lenyap. Kamu tidak lagi memiliki belenggu. Sudahkah kamu mempertimbangkan masa depanmu? Ketegangan Chao Tian tersenyum, saya tidak memiliki keinginan dan keinginan, tetapi saya penuh rasa ingin tahu tentang identitas saya yang lain di mulut Anda. Selain itu, saya juga penuh minat pada rahasia Anda, bintang hitam. Su yang mendengar ini dan tersenyum pada Wu Shuang, jadi, apakah Anda setuju untuk bergabung dengan tim saya? Apa salahnya pergi seperti ini? Segera, Su yang membawa Wu Shuang dan Chao Tianstren ke udara, menerobos penghalang laut tak berujung dan kembali ke pulau. Di dalam istana, Pangeran Ying, Tim Su Yang, dan yang lainnya menantikan kepulangan mereka dengan selamat. Ketika cahaya dan bayangan Su Yang dan ketiga orang itu datang lagi, semua orang sangat gembira dan hampir bersorak dan menyapa mereka. Ahaha, bos, kalian berdua benar-benar cukup kuat, kalian bisa mencapai tingkat kesempurnaan jiwa, ada perpaduan iblis dan malaikat, itu sempurna. Su Yang menatap Long Kun dengan tatapan pucat, apa itu iblis? Itu Sura, perhatikan kata-katamu sobat. Semua orang tertawa dengan tampilan santai bagaimanapun, seluruh pulau mampu selamat dari malapetaka kali ini, karena Su Yang dan Wu Shuang mampu membalikkan keadaan dan menyelamatkan situasi. Hah, bos, ini, Su Yang tidak berbicara terlalu banyak omong kosong, dia langsung melaporkan nama rekan setim lainnya Chao Tianzu yang dia cari di Dewa Es dan Salju, dan semua orang secara alami mengerti. Chao Tian sendiri masih tersenyum pada semua orang dengan tatapan acuh tak acuh. Baginya, ikatan antara dirinya dan ini telah berakhir, dan ikatan baru dengan bintang cahaya hitam Su yang adalah masa depan yang perlu dia pedulikan, dan dia tidak membutuhkan rasa keberadaan untuk dinasti Dewa Es dan Salju ini. Pada saat ini, Pangeran Ying dengan sungguh-sungguh mendatangi Su Yang dan berlutut di depan semua orang. Yang mulia, terimalah saya sebagai murid. Mulai hari ini, Anda adalah simbol dinasti Dewa Es dan Salju, pemimpin spiritual sejati. Su Yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan mengangkat Pangeran Ying. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, tapi sekarang, aku punya teka-teki yang harus kamu jawab sendiri. Pangeran Ying tidak ragu-ragu, Anda menyimpan semuanya di sini. Selama itu permintaan Anda, saya akan mengikutinya. Baik. Su Yang dan Wu Shuangxiang menganggukkan kepala mereka dan melepaskan arai hantu yang telah disiapkan. Gerbang cahaya di depanmu akan menjadi ujian vital kehidupan yang menunggumu. Jika kamu bisa keluar hidup-hidup, kami akan mengatakan hal lain. Jika kamu mati di dalam, maaf, itu membuktikan bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk memimpin pulau ini tentu saja. Anda juga bisa melepaskan pilihan ini dan menjadi orang biasa dengan Xiaonan, dan Anda juga akan memiliki kemuliaan dan kualifikasi kehilangan keluarga kerajaan. Pada saat yang sama, seluruh pulau akan benar-benar terjun ke dalam pergulatan yang kacau balau. Anda, pikirkan baik-baik, lalu tentukan pilihan Anda. Petik 2. Saling memandang dengan Xiaonan, kali ini, Pangeran Ying bukan lagi pria yang perlu bersembunyi di balik wanitanya sendiri. Saya sudah punya pilihan. Masuk ke dalamnya tanpa ragu-ragu, ini adalah jawaban terbaik yang diberikan oleh Pangeran Ying. Pada saat yang sama, lingkaran sihir yang terkait dengan tes ini benar-benar bersinar terang, dan sosok Pangeran Ying perlahan muncul di depan semua orang. Ujian yang dia lalui di dalamnya adalah melawan pikiran jiwa pertama dari Tuan Putri Duyung. Ini adalah duel pamungkas antara raja dan raja dari dua ras di pulau ini dalam arti sebenarnya. Meskipun Su Yang bukan master di sini, dia bukanlah penguasa sejati dinasti Dewa Es dan Salju, Pangeran Ying harus lulus ujian yang ditetapkan oleh Su Yang jika dia ingin mewarisi tahta. Sakura, kamu harus bersorak, jika kamu gagal, aku tidak akan hidup sendiri. Ketika dia melihat Pangeran Sakura jatuh lagi dan lagi dalam mimpi, terluka, tetapi berdiri lagi dan lagi untuk kemuliaan di belakangnya, Xiaonan menangis, dan yang lain di sekitarnya juga sangat terharu. Semua menteri dari Dewa Es dan Salju di istana,
dan banyak pemimpin klan Putri Duyung diundang, semua tersentuh olehnya. Semuanya. Sekarang, sebagai pemilik giok suci, aku mengumumkan kepadamu bahwa Pangeran Sakura adalah penguasa baru pulau ini. Keluarga Putri Duyung dan Dewa Es dan Salju terintegrasi secara keseluruhan, berbagi kualifikasi untuk hidup di pulau, dan mematuhinya. Perintah Pangeran Ying, saya yakin dia akan menjadi raja yang memenuhi syarat. Petik 2.